Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, dimanapun Anda berada, hari ini Minggu Prapaskah yang ketiga. Lukas 13 ayat 1 sampai 9 menjadi bahan permenungan kita di masa Prapaskah, masa pertobatan ini. Yesus hari ini mengecam orang-orang Yahudi yang merasa dirinya lebih baik dari orang-orang Galilea yang darahnya ditumpahkan oleh, tentu saja, oleh Herodes. Memang ada pepatah yang mengungkapkan bahwa lebih beruntunglah menjadi anjing Herodes daripada menjadi keluarga Herodes sendiri. Karena Herodes seorang raja yang kejam dan sekaligus raja yang paranoid, sehingga orang-orang di sekitarnya yang ia rasa mengancam, ia akan habisi, bahkan keluarganya sendiri. Maka kekejaman Herodes ini juga mengenai sampai pada orang-orang Galilea. Tetapi sejarawan Josephus Flavius tidak mencatat kematian orang-orang Galilea ini, karena rupanya kekejaman yang mereka rasakan dari Herodes ini tidak sebanding dengan kekejaman Herodes di tempat lain yang jauh lebih besar memakan korban. Tetapi kemudian Yesus mengkritik orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang merasa bahwa penilaian mereka atas orang-orang Galilea ini sebagai pendosa, mereka anggap itu sama dengan pendapat Allah mengenai orang-orang ini. Jadi seakan-akan mereka menyamakan bahwa pendapat mereka itu tentang orang-orang Galilea yang berdosa ini, itu sama dengan pendapat Allah mengenai orang-orang Galilea. Yesus selalu bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami nasib yang serupa. Tidak penting kita memperhatikan terlalu jauh hal-hal yang seperti yang dirasakan oleh orang Galilea, tapi Yesus ingin menekankan betapa pentingnya bagi orang-orang Farisi, orang-orang Israel, pendengar-pendengarnya supaya bertobat, memperbaiki diri mereka. Hal itu lalu diungkapkan dengan pohon ara. Pohon ara yang tidak berbuah. Itu melambangkan orang-orang Israel yang tidak berbuah, yang tidak menunjukkan pertobatan. Sampai pada akhirnya mereka mengalami kekejaman tahun 70 Masehi. Bait Allah diratakan oleh Kaisar Nero. Memang ini adalah salah satu bentuk dari kekerasan hati orang-orang Israel, kekerasan hati ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak mau memperbaiki diri mereka, bahwa ibadat yang sejati adalah perubahan hati, pertobatan. Nah, mereka telah memasukkan diri mereka ke dalam hukuman yang setimpal. Saudara-saudara terkasih, kita ini juga seperti pohon ara, tetapi Yesus menghendaki supaya kita juga berbuah. Dan supaya kita berbuah, kita harus tinggal pada pokok anggur, yakni pada Yesus sendiri. Berarti pertobatan merupakan sebuah gerak langkah menuju kepada Tuhan. Sebuah gerak terus-menerus perbaiki diri untuk supaya kita sama seperti Yesus sang pokok anggur sejati, sehingga pada akhirnya kita bisa berbuah. Kita bisa bekerja dengan cara Yesus, bekerja bersama Yesus, dan akhirnya menghasilkan buah sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus. Masa pertobatan ini, masa Prapaskah ini, menjadi masa bagi kita untuk berbuah. Masa dan buah yang terutama itu adalah pertobatan yang sejati. Semoga kiranya Injil hari ini menegur kita bagi yang selama ini belum bertobat, meneguhkan kita yang sungguh-sungguh ingin menjalani kehidupan Prapaskah ini dengan penuh pertobatan, dan juga menegur orang-orang yang terlalu sering melihat orang lain, bahkan merasa diri lebih baik daripada orang lain, supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa satu hal yang paling penting dalam hidup ini adalah bahwa hidup ini adalah sebuah proses menuju perubahan menjadi sama seperti Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan menyertai kita dalam masa-masa tobat kita. Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.